warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi 1 tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional untuk menyelesaikan tugas UAS Filosofi Pendidikan Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Ahmad Fauzan, yang kedua ada Azan Nuraini, yang ketiga Putri Nopianti, yang keempat ada Nurulia Hanifah. Oke, langsung saja sejarah perjalanan pendidikan Indonesia. Nah, sejarah perjalanan pendidikan nasional Indonesia telah melalui berbagai tantangan perjalanan zaman. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional, perkembangan pendidikan Indonesia dalam pembahasan ini membahas sejak masa kolonial Hindia Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan atau yang disebut dengan Orde Lama dan Orde Baru, hingga masa reformasi yang saat ini sudah menggunakan kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka. Nah, selain itu, dalam perjalanan pendidikan Indonesia juga terdapat peranan penting dari tokoh pelopor pendidikan Indonesia, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara, yang sangat besar perannya, sehingga sebagai seorang pendidik atau calon guru profesional harus mengetahui sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dan peranan, filosofi, serta refleksi dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Putri Nopianti, tentang sejarah pendidikan periode sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa kolonial pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Terdapat diskriminasi yang sangat terasa bagi peserta didik. Pemerintah kolonial membentuk kasta-kasta untuk membedakan golongan. Golongan ini terbagi menjadi beberapa golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur atau Cina dan Arab, dan golongan Bumi Putra. Selain itu, adanya diskriminasi juga terjadi pada status sosial lapisan masyarakat, yaitu kaum priyayi dan pribumi pada umumnya. Pemisahan menurut golongan masyarakat dan status sosial dipertegas dengan penggunaan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda untuk golongan Eropa dan elit pribumi, sedangkan bahasa Melayu untuk golongan pribumi. Yang kedua yaitu masa Jepang. Pada masa penduduk Jepang, pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda dilakukan penghapusan. Pemerintah Jepang menghapus sistem dualisme yang telah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Azan Nuraini tentang sejarah pendidikan pasca kemerdekaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, sejarah pendidikan pasca kemerdekaan. Sejarah pendidikan pasca kemerdekaan terjadi pada dua masa. Yang pertama, masa Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan secara sentralistik. Kebijakan diarahkan kepada proses indoktrinisasi dan menolak budaya luar. Kependidikan berorientasi untuk melakukan pembangunan manusia Indonesia. Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kemandirian ekonomi Indonesia. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Baru berkedudukan sebagai individu yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori tanpa terdapat pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif serta psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini, sehingga kurikulum ini hanya menekankan pembuatan partisipan didik hanya dari segi intelektual saja.
Nah, selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ahmad Fauzan tentang sejarah pendidikan masa reformasi hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fauzan akan menjelaskan sejarah pendidikan masa reformasi hingga saat ini. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, di mana mahasiswa melakukan demo besar-besaran untuk menjatuhkan Presiden Soeharto yang saat itu menjabat. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mundur dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Perubahan yang menonjol pada era reformasi adalah sistem pendidikan nasional yang menganut manajemen pendidikan sentralistik dan masih menitik beratkan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah. Pada era pemerintahan B.J. Habibie masih menggunakan kurikulum 94 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati terjadi beberapa perubahan tatanan di bidang pendidikan, antara lain dirubahnya kurikulum 94 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Materi terakhir yang akan disampaikan oleh Nurul Hanifa tentang peranan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Ahmad Fauzan, yaitu B. Peranan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir pada Mei 1889, adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan putra keempat dari pasangan R.M. Soejerningrat dan putra dari Permaisuri Sri Paku Alam. Ki Hajar Dewantara pada masa kanak-kanak hingga masa muda memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun, setelah masa pengasingan di Belanda, gelar kebangsawaannya tidak lagi dipakai karena ingin lebih dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara sebelumnya pernah menjadi seorang politikus dan jurnalis yang puncak karirnya saat menjadi wartawan ketika menulis Al Ik Ens Nederlander Was, yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah Belanda tentang perayaan kemerdekaan Belanda yang dirayakan di negara jajahan yakni Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki tekad yang kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, yang dibuktikan dengan perjuangan sejak masa penjajahan Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada masa Belanda tidak mencerdaskan, melemahkan semangat juang bangsa, hanya mendidik manusia untuk bergantung pada nasib, dan hanya bersikap pasif. Itu saja sedikit penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.